Naik kereta api di Indonesia pasti banyak kisah suka maupun dukanya. Namun dibandingkan untuk harus naik mobil dan macet-macetan di jalan raya, rasanya kereta api masih menjadi primadona transportasi darat di Indonesia. Nah, di ulang tahunnya ke-70 ini, usia yang nggak lagi muda, PT KAI seharusnya terus memberikan pelayanan untuk semua penggunanya agar lebih maksimal. Kereta api, sejak pemerintahan Hindia Belanda sudah menjadi tulang punggung transportasi darat di negeri ini. Tak hanya mengangkut manusia, namun juga bisa mengangkut barang dalam jumlah besar. Kegunaannya makin terasa di masa kini, karena menjadi alternatif di tengah padatnya jalan raya. Pelanggan setianya pun banyak. Kereta api bagi saya itu lebih nyaman. Terus untuk perjalanan juga tepat, waktunya datang sampai di stasiun Gambir. Terus untuk harga juga tidak begitu mahal. Kursinya lebih nyaman, terus lebih tepat waktu dan gampang beli tiketnya. Soalnya biar nggak macet, terus lebih murah, sekarang banyak promonya juga. Untuk fasilitas sudah lumayan, hanya lebih menjaga fasilitas seperti kebersihan dan mungkin untuk tiketingnya juga udah bagus, ditingkatin ketertibannya aja sih. Keberadaan kereta api di Indonesia tak semanis sejarahnya. Secara tak langsung, kereta di Indonesia ada karena sistem tanam paksa yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda pada 1825. Baru pada 1867, jalur kereta api pertama di Indonesia resmi dioperasikan. Tujuannya Semarang Tanggung dengan jarak 25 km. Eksploitasi jalur kereta api pertama di Indonesia dilakukan oleh perusahaan swasta Belanda NIS atau Nederland Indische Spoorweg Maskapai. Kereta ini berguna mengirim hasil bumi ke gudang di Semarang. Keberhasilan inilah yang mendorong minat investor untuk membangun jalan kereta api di daerah lainnya, seperti di Pulau Sumatera dan Sulawesi. Namun keberhasilannya di Indonesia harus terhenti sejenak. 1942 saat Jepang menguasai Indonesia. Seluruh sarana prasarana perkereta apian dibongkar dan dipindahkan ke negara lain. Pada 28 September 1945, perkereta apian tak lagi tersandra. Saat itu, Laskar Pemuda berhasil menguasai kantor kereta api di Bandung dari tangan Jepang. Sejak itulah 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api. Seiring perkembangan zaman, rehabilitasi dan modernisasi terjadi dalam tubuh PT KAI, badan usaha milik negara yang menangani perkereta apian Indonesia. Hingga 2014, PT KAI miliki 157 stasiun yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Sedangkan pada 2013 tercatat ada 411 lokomotif dengan lokomotif mogok di bawah toleransinya sebanyak 601 kejadian. Jumlah rel dalam kondisi baik 3.308 dan jumlah gerbong siap operasi 6.387. Sedangkan jumlah kereta rel listrik siap operasi ada 582 unit. Dan dari data 2014, sumber daya manusia PT KAI sebanyak 26.657 jiwa. Pada 2014 tercatat, kereta api Indonesia telah mengangkut 280 juta penumpang. Jumlah ini meningkat 26% dari 2013. Sedangkan angkutan barang juga meningkat 24% menjadi 31 juta ton. Hal ini menyebabkan kenaikan pendapatan PT KAI dari 8,6 triliun rupiah menjadi 10,5 triliun rupiah pada 2013. Meski demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang menanti PT KAI ke depannya. Di sini yang menjadi PR dari PT KAI adalah bagaimana pelayanan itu benar-benar bisa diberikan, ditingkatkan untuk memenuhi standar pelayanan minimum dari yang ditetapkan di Kementerian Perhubungan. Itu satu hal. Hal yang kedua, kita melihat juga bahwa kondisi KRL komuter Jabodetabek misalnya, kalau kita ambil contoh kereta api perkotaan, itu masih sebetulnya boleh dikatakan memang ada perkembangan. Tapi kita melihat dari sisi ketepatan waktu, dari sisi seringnya terjadi gangguan di perjalanan, kemudian dari sisi fasilitas juga kadang AC masih belum dingin, itu kan berarti memberikan rasa kurang nyaman untuk para pengguna jasanya. Memajukan kereta api sebagai moda transportasi massal tak hanya sebatas mimpi. Untuk itu, rencana besar pun sedang digarap.
Tentunya tak hanya mengaktifkan jalur rel yang mati. Proyek besar itu diantaranya pembuatan dan optimalisasi jalur Trans Sumatera dari Lampung hingga Aceh. Sedangkan di Pulau Jawa, pembangunan rel kereta ganda atau double track lintas selatan dari Purwokerto Kroya dan Solo Surabaya Wonokromo. Serta double track lintas timur dari Surabaya Wonokromo, Banyuwangi, Bangil, Malang hingga Kertosono. Master Plan ketiga, jalur kereta Trans Kalimantan dari Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin hingga Balikpapan. Master Plan keempat, jalur kereta Trans Sulawesi dari Makassar, Parepare, Manado hingga Kendari. Kelima, pembangunan jalur kereta di Pulau Bali. Jalurnya dari Denpasar hingga Gilimanuk. Dan tak ketinggalan, tentu saja Trans Papua, jalur kereta api yang menghubungkan Sorong hingga ke Manokwari. Pembangunan tersebut diperkirakan akan menghabiskan anggaran 17 triliun rupiah dari 65 triliun rupiah anggaran Kementerian Perhubungan. Beragam tantangan pun siap menghadang. Secara prinsip sebenarnya kesulitan untuk membangun trek kereta api itu yang utama malah pembebasan lahan. Nah, ini kan terbagi dua. Kalau itu jalurnya sudah ada, mau direaktivasi, permasalahannya adalah sekian tahun dibiarkan, kadang-kadang di situ sudah berdiri rumah, sudah berdiri warung, sehingga memerlukan waktu untuk melakukan penertiban. Nah, penertiban ini kadang-kadang bisa masuk litigasi, masuk ke hukum. Kalau memang persuasif bisa, ya kita bisa lakukan. Tetapi paling tidak ini akan mengambil waktu. Demi kemajuan perkereta apian di Indonesia diperlukan sinergi berbagai pihak serta keseriusan PT KAI. Majunya kereta api di Indonesia akan berdampak positif bagi perekonomian, tak hanya bagi negara namun bagi para penggunanya. Francisca Wuri, Akbarani Fuad melaporkan untuk NET.